beraktivitas. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saya menghimbau agar para siswa bisa menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Izinkan saya untuk membuka masker. Perkenalkan, nama saya Didi Hendi. Saat ini saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Teknik Bodi Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kedua kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Namun sebelum masuk ke kedua kompetensi keahlian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang SMK. Apa itu SMK? SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau sederajat. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Di sini di underline bidang tertentu. Jadi kalian atau para siswa yang masuk ke SMK itu harus menentukan bidang keahlian sesuai bakat minat kalian. Seperti bisa dilihat di layar, di sini ada SMA, ada SMK, ada madrasah aliyah. Ketika kalian masuk ke SMK atau sekolah menengah kejuruan, karena di sini kejuruan, maka kamu harus menentukan bidang kalian apa yang kamu pilih. Nah, bidang keahlian di SMK itu banyak, ada bidang keahlian A, B, C, D, dan salah satunya ada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Dari bidang keahlian teknologi dan rekayasa ini dibagi lagi menjadi beberapa program keahlian. Ada program keahlian A, B, C, D, nah, dan salah satunya ada program keahlian teknik otomotif. Dari program keahlian teknik otomotif ini dibagi lagi menjadi beberapa kompetensi keahlian. Ada kompetensi keahlian A, B, C sesuai seperti contoh di SMK Karya Nasional Kuningan itu ada 8 jurusan ataupun 8 kompetensi keahlian. Dan salah satunya adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Sesuai tugas saya saat ini, saya harus menjelaskan apa itu kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Kita lanjutkan. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO dan teknik bodi otomotif atau TBO adalah kompetensi keahlian di bidang otomotif yang mempelajari tentang konstruksi, proses produksi, proses penjualan, komponen, proses pemeliharaan dan perbaikan after sales kendaraan roda 4 atau mobil. Ingat, kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi para siswa masuk ke jurusan TKRO dan TBO itu berkaitan dengan kendaraan roda 4 atau mobil. Kalian akan mempelajari kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, seperti bisa kita lihat di layar, di sini ada kompetensi kalian, teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Ruang berikutnya seperti apa? Kalian yang masuk ke kompetensi kalian TKRO dan TBO itu akan mempelajari tentang kendaraan roda 4 dari mulai construction, atau konstruksi kendaraan, assembling atau perakitan, marketing, penjualan, part atau komponen bagian-bagian kendaraan, general repair, dan body fine atau pemeliharaan dan perbaikan. Nah, ini persamaannya. Baik itu TKRO maupun TBO itu mempelajari kendaraan roda 4 dari mulai konstruksi, assembling, marketing, part, general repair, dan body fine. Namun ada perbedaan atau fokus bagian dari setiap kompetensi kalian. Di sini bisa lihat di gambar. Untuk teknik kendaraan ringan otomotif itu fokus
ke pemeliharaan dan perbaikan unit kendaraan roda 4 khususnya di engine, electrical, chassis, dan powertrain. Itu yang dipelajari. Jadi dari unit kendaraan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang dipelajari oleh TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif itu bagian engine, electrical, chassis, dan powertrain. Nah, kemudian bagaimana dengan TBO? TBO itu fokus di perbaikan dan pemeliharaan unit kendaraan roda 4, namun fokus di bagian bodi dan kelistrikannya. Jadi kalau TKRO, engine, electrical, chassis, dan powertrain, namun untuk TBO itu fokus di bagian bodi dan kelistrikan. Nah, seperti itu untuk potensi keahlian teknik kendaraan otomotif dan teknik bodi otomotif. Nah, di sini makanya di bagian foto bagian terakhir ada general repair dan body fine. Kalau kamu menservis kendaraan ke bengkel resmi, nanti ada dua divisi di sana. Ada divisi general repair dan ada divisi body fine. Jadi general repair untuk jurusan TKRO, body fine untuk jurusan teknik bodi otomotif. Namun walaupun demikian, khusus untuk jurusan teknik bodi otomotif, ketika kalian belajar pengecatan mobil, itu bisa juga diaplikasikan di kendaraan roda 2, motor, atau bagian-bagian lain. Ketika jurusan teknik bodi otomotif mempunyai keahlian pengecatan, itu tidak hanya diaplikasikan di kendaraan roda 4, namun juga bisa diaplikasikan di kendaraan roda 2 atau motor. Itu kelebihan untuk teknik bodi otomotif. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di SMK, khususnya teknik kendaraan otomotif dan teknik bodi otomotif. Untuk di SMK Karya Nasional Kuningan, di sini kalian yang masuk ke jurusan TKRO dan TBO, itu kalian akan mendapatkan 80% praktek dan sisanya teori ataupun normatif adaptif. Kalau kalian misalkan sekolah di SMA atau aliyah, itu hampir keseluruhan teoritis, belajar PPKN, agama, dan lain sebagainya. Namun di SMK, khususnya TKRO dan teknik bodi otomotif, itu banyak prakteknya, hampir 80% kegiatannya kalian praktek. Pastinya praktek mengenai bagaimana cara memperbaiki kendaraan roda 4 atau mobil. Di sini saya jelaskan. Nah, ini yang utama ada pembelajaran praktek. Jadi setiap minggunya kalian itu misalkan dari 1 minggu Senin sampai Jumat, 3 hari itu bisa praktek perbaikan kendaraan. Di sekolah dilaksanakan dalam unit kendaraan, khususnya untuk SMK Karya Nasional Kuningan dalam unit kendaraan. Kemudian ada on job training atau OJT di bengkel. Ya, kebetulan di SMK Karya Nasional Kuningan itu sudah memiliki bengkel mobil sendiri, maka siswa di OJT-kan di bengkel umum yang dimiliki oleh SMK Karnas. Jadi untuk mengalami atau melaksanakan pelaksanaan real bagaimana cara menservis kendaraan dari konsumen langsung dalam bentuk program on job training di bengkel. Kemudian berikutnya ada praktik kerja lapangan atau PKL. Nanti biasanya dilaksanakan di kelas 2. Kalian harus melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Pelaksananya bisa di bengkel resmi, bisa di bengkel umum, bahkan di perusahaan. Ya, di SMK Karya Nasional kan itu dibagi beberapa tempat atau bagian, ada yang di perusahaan, ada yang di bengkel resmi, ada juga yang di bengkel umum. Kemudian berikutnya ada kunjungan industri ke perusahaan. Seperti bisa dilihat di gambar, di sini pelaksanaan kunjungan industri ini ke PT Astra Defense Motor. Jadi kita melihat bagaimana proses perakitan kendaraan. Bagaimana proses perakitan kendaraan dari awal sampai unit kendaraan keluar itu dipelajari ketika kunjungan industri ke perusahaan. Berikutnya ada program guru tamu dari industri. Jadi sekolah mengundang
orang industri atau perusahaan didatangkan ke sekolah untuk memberikan kompetensi baik itu soft skill ataupun hard skill, baik itu budaya di perusahaan seperti apa maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa SMK agar bisa diterima di perusahaan. Nah, ini beberapa kegiatan prakteknya di luar dari adanya pembelajaran normatif adaptif seperti yang dilaksanakan di SMA ataupun aliyah. Nah, ini pembedanya. Jadi kalau kalian masuk ke SMK pasti kebanyakan praktek karena kalian harus memiliki, setelah lulus harus memiliki kompetensi sesuai bidang kalian. Kalau kalian milih TKRO dan TBO berarti kompetensi berhubungan dengan unit kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, itu untuk gambaran proses pembelajaran di kompetensi kalian TKRO dan TBO. Berikutnya akan saya jelaskan apa sih keunggulan kompetensi kalian TKRO dan TBO di SMK Karya Nasional Kuningan dibandingkan dengan sekolah lain. Di sini sesuai gambar yang saya tampilkan, sini fasilitas praktek sangat lengkap. Saya bilang sangat lengkap karena ini semuanya sudah standar industri. Dari bahan prakteknya kita nggak belajar di mesin yang dipotong, tapi langsung di kendaraan dengan fasilitas pelengkapnya yang sudah sesuai industri. Di TBO bisa lihat sendiri di gambarnya, di foto di sini saya tampilkan ada pengelasan, ada juga stal pengecatan. Stal pengecatan ini sudah sesuai industri. Nah, ini ada cak oven ya, oven painting. Jadi tempat pengecatan oven. Ketika kalian mengecat, kondisi hujan atau panas tidak menentu, di sini tetap bisa disesuaikan, tidak terganggu karena sudah memiliki oven painting. Bahkan di TBO kalian akan belajar selain pengecatan juga kalian akan belajar bagaimana mengairbrush, chrome dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu keunggulan di SMK Karya Nasional Kuningan, khususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodoh otomotif itu memiliki fasilitas praktek lengkap. Buktinya bisa dilihat di foto dan juga ini sebagai bukti bahwa fasilitas di SMK Karya Nasional sudah lengkap, kita mendapatkan apresiasi. Jadi kita mendapatkan nilai akreditasi A dari PT Astra Daihatsu Motor. Kebetulan untuk TKRO dan TBO itu bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian bagaimana syarat untuk kerjasama dengan Daihatsu? Otomatis pihak Daihatsu menilai fasilitas yang ada di SMK Karya Nasional Kuningan. Tidak hanya bahan prakteknya, alat prakteknya, namun juga programnya, kompetensi gurunya, lingkungannya. Nah, pihak dari PT Astra Daihatsu Motor datang ke sekolah menilai dan alhamdulillah SMK Karya Nasional Kuningan mendapatkan nilai akreditasi A. Ketika pihak industri dalam hal ini PT Astra Daihatsu Motor memberikan nilai akreditasi A, ya para siswa semuanya bisa menilai apakah fasilitas di sekolah di SMK Karya Nasional ini lengkap atau tidak. Yang pasti pihak Daihatsu saja sudah memberikan nilai akreditasi A. Ini menunjukkan bahwa fasilitas baik SDM, SDA yang ada di sekolah itu sudah sesuai standar Daihatsu. Nah, seperti itu. Bahkan kita diapresiasi oleh Kemendikbud dan PT Astra Daihatsu Motor sendiri dengan diberikannya simulator ataupun alat praktek transmisi dan unit mesin. Ini sebagai bentuk apresiasi. Kemudian berikutnya, apa keunggulan kompetensi kalian TKRO dan TBO di SMK Karya Nasional Kuningan dibanding SMK lain? Di sini untuk di TKRO itu sudah memiliki bengkel mobil untuk umum. Jadi sekolah jurusan TKRO membuka bengkel dan dibuka untuk umum. Siapa saja boleh servis di sana. Begitupun untuk TBO sudah memiliki bengkel cat untuk umum. Tidak hanya untuk guru siswa di sekolah, namun juga untuk siapa aja yang memerlukan perbaikan baik itu generalnya ataupun body paintnya, tinggal datang ke SMK. Apa keuntungan dari dimilikinya bengkel mobil untuk umum ini, khususnya untuk
jurusan TKRO dan TBO. Seperti yang kalian ketahui, untuk membuka sebuah bengkel, contoh tambal ban, bengkel tambal ban. Ketika kalian membuka bengkel tambal ban, kalau tidak ada alatnya, kalau tidak bisa memperbaikinya, ya tidak akan jalan. Begitupun di SMK Karnas, ketika SMK Karnas untuk khususnya untuk jurusan TKRO dan TBO bisa membuka bengkel untuk umum, secara otomatis itu menunjukkan bahwa fasilitas prakteknya lengkap dan gurunya mempunyai kompetensi. Tanpa ada alat yang lengkap, tanpa ada kompetensi guru, maka SMK Karnas tidak akan buka bengkel. Berarti dengan dimilikinya bengkel umum, khususnya untuk TKRO dan TBO, itu menunjukkan bahwa fasilitas praktek, fasilitas alat, dan kompetensi gurunya sudah mumpuni. Dibuktikan dengan adanya bengkel. Bayangkan bengkel ini bengkel umum, tidak hanya satu jenis kendaraan, namun berbagai jenis kendaraan. Dan alhamdulillah bengkel kita ini sehari per bulan itu bisa masuk 50 unit entry, unit kendaraan yang diperbaiki di sekolah di sini. Keuntungannya lagi apa? Ketika ada 50 kendaraan per bulan masuk ke bengkel, maka siswa akan mengalami pembelajaran 50 jenis kendaraan dengan 50 jenis permasalahan yang berbeda. Kalau mungkin di SMK lain hanya praktek dengan satu unit kendaraan itu saja, misalkan unit kendaraan Daihatsu saja, berbeda dengan di SMK Karnas. Karena telah dimiliki bengkel untuk umum, maka para siswa bisa belajar berbagai jenis kendaraan dengan berbagai permasalahan. Nah, itu keunggulan di jurusan ataupun di kompetensi kalian teknik kendaraan otomotif dan teknik bodi otomotif. Untuk teknik bodi otomotif ini di Kuningan baru ada di SMK Karnas. Kita tidak membuka dulu jurusan, namun kita buka bengkel dulu baru membuka jurusan. Nah, makanya fasilitasnya semuanya sudah lengkap. Kemudian berikutnya prestasi di jurusan ataupun di kompetensi keahlian TKRO dan TBO. Ini bisa dilihat, saya sengaja untuk fotonya diambil langsung dari Facebook, saya screenshot dan ditampilkan di sini agar lebih otentik. Kamu bisa lihat postingannya tanggal berapa, tahun berapa, ini real time gitu ya, jadi nggak bisa diedit. Kamu boleh cek di Facebook, ini Facebook saya sendiri, di Diro Hendy New. Nah, bagi kalian yang pengen tahu seperti apa kegiatan, prestasi, dan lain sebagainya tentang kompetensi TKRO dan TBO, silakan kamu lihat di Facebook saya sendiri, di Diro Hendy New. Di sana ada seperti contoh ini juara LKS. Alhamdulillah di jurusan TKRO selalu langganan juara LKS. Apa itu LKS? LKS itu lomba kompetensi siswa. Jadi semua SMK di Kuningan mengutus perwakilannya siswa untuk berlomba. Dan alhamdulillah untuk lomba LKS kendaraan roda 4 atau TKRO, SMK Karnas langganan juara. Di sini tahun 2018, kemudian 19, 20, namun untuk sekarang karena kondisi pandemi makanya LKS ini tidak ditiadakan. Ini ada siswanya itu yang pertama yang juara 1 Nur Jamal, kemudian Zakia. Nur Jamal sekarang sudah menjadi guru, kemudian Zakia udah bekerja di Jepang, kemudian Nijar juga kuliah dan menjadi tenaga pengajar, dan sekarang Nur Hadi dia sudah bekerja sudah diterima di PT Astra Daihatsu Motor. Nah, ini prestasi di jurusan. Alhamdulillah kita langganan juara. Ketika SMK Karnas juara 1 LKS antar SMK se-Kabupaten Kuningan, kalian semua bisa menilai apakah SMK Karnas ini sekolah paling low atau paling high. Itu kalian semua yang menentukan. Yang pasti prestasi yang diraih ini berkat fasilitas praktek yang lengkap, guru
yang melatih dengan kompetensi yang mumpuni dan juga proses pembelajaran yang sangat disiplin. Prestasi berikutnya, nah, bisa kita lihat di luar kejuruan juga ini atas nama Sigit Maulana Haryadi, dia juara Gresik di Jawa Tengah dan sebagainya. Dan juga Alfat Hidayatullah ini menjadi finalis Duta Genre, bahkan menjadi banyak prestasi di bagian modeling. Kemudian juga ada di sini Adra Ananta, salah satunya gitu ya, dia juara 1 pencak silat dan mewakili Kuningan untuk ke Porprov. Nah, itu di luar jurusan dan di luar tingkat kabupaten. Bahkan ini ada juga juara di internasional seperti contoh Zakia Hunapa yang tadinya juara LKS, dia bekerja di Jepang, kemudian dia melaksanakan lomba dan alhamdulillah menjadi juara futsal di Jepang. Ini alumni SMK Karnas, menjadi best player dan top scorer. Dan ada juga alumni SMK Karnas menjadi juara 1 di Jepang untuk lomba storytelling. Nah, ini prestasi di tingkat internasional. Berikutnya, bagaimana peluang kerja khususnya untuk jurusan TKRO dan TBO? Ini pasti yang banyak dipertanyakan, baik itu oleh orang tua maupun siswa. Jadi setelah lulus, saya mau kerja di mana? Bagaimana peluang kerja untuk TKRO dan TBO? Ini saya jelaskan. Sesuai penjelasan awal bahwa untuk kompetensi keahlian TKRO dan TBO itu meliputi yang pertama construction, assembling, marketing, part, general repair, dan body paint. Dari berbagai materi-materi ini kita bisa melihat bahwa disinilah peluang kerjanya. Ada sebagai desainer, ada juga sebagai assembling, berarti bekerja di perusahaan perakitan kendaraan. Kemudian ada marketing, bekerja menjadi market unit kendaraan. Kemudian ada part di sini, selain perakitan juga ada seperti roda dan sebagainya. Ini juga banyak perusahaan yang memproduksi, contoh roda, oli, kemudian suspensi dan lain sebagainya. Sebagai vendor itu juga membutuhkan karyawan. Di sana ada peluang. Selain di perusahaan perakitan juga di perusahaan pembuat onderdil. Kemudian berikutnya ada juga peluang kerja untuk bekerja di bengkel. Bengkelnya kalau untuk TKRO di general repair, kalau untuk teknik bodi otomotif di bagian body paint-nya. Bisa bengkel resmi, bisa bengkel umum, bahkan bisa membuka bengkel sendiri. Itu peluang kerjanya. Lebih jelasnya kita lihat. Nah, ini di mana saja lowongan kerja bagi lulusan SMK otomotif khususnya TKRO dan TBO, bisa dalam negeri, bisa juga luar negeri. Sudah dibuktikan lulusan SMK Karnas jurusan TKRO ada yang sudah bekerja di luar negeri. Ruang lingkup pekerjaan lulusan SMK otomotif TKRO dan TBO di sini bisa kita lihat, bisa bekerja di perusahaan perakitan kendaraan, contoh Daihatsu, Toyota, Mitsubishi dan lain sebagainya. Bisa juga bekerja di perusahaan vendor, misalkan di GS Astra, di perusahaan pembuatan roda, oli dan sebagainya. Kemudian bisa juga bekerja di bengkel resmi, bisa bekerja di bengkel umum, bisa bekerja di instansi yang memerlukan perawatan kendaraan, bisa berwira swasta, bisa sebagai part warehouse atau kalian menjual onderdil atau berwirausaha sendiri. Kemudian juga bisa sebagai car marketing. Ini peluang-peluang kerja untuk lulusan siswa TKRO dan TBO. Berikutnya, ini contoh untuk jurusan TKRO dan TBO ada peluang untuk bekerja di industri perakitan mobil. Kalian harus tahu bahwa karyawan di satu perusahaan mobil ternama, contoh Daihatsu atau Toyota atau lain sebagainya, itu 13.000 karyawannya atau 70% itu karyawannya dari lulusan SMK. Bayangkan perusahaan perakitan mobil itu 70% karyawannya lulusan SMK. Ini merupakan peluang untuk lulusan SMK di bidang otomotif khususnya jurusan TKRO dan TBO. Contohnya seperti apa? Di bagian assembly mobil, quality assurance, technical repair,
Part Stock Supply, instruktur otomotif di training center, technical field support, technical warranty, new model technical. Ini beberapa job-job bagi kalian lulusan SMK yang bekerja di perusahaan perakitan mobil. Berikutnya ada lagi di packaging part, quality assurance, admin, part stock, desain mobil, test car performance, technical support design, admin, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa juga bekerja di bengkel resmi atau dealer mobil. Ya, bisa sebagai marketing, juga bisa sebagai mekanik. Ada berbagai macam dealer mobil di Indonesia. Contoh Mitsubishi, Nissan, Toyota, Suzuki, Daihatsu, Datsun, Ford, dan lain sebagainya. Ini merupakan peluang bagi lulusan SMK. Karena mekanik di bengkel resmi ataupun di dealer mobil ini kebanyakan mayoritas itu lulusan SMK. Bisa juga bekerja di vendor perakitan mobil, seperti contoh di GS Astra, Yuasa, Denso, Aspira, dan lain sebagainya. Ini karyawannya memerlukan perusahaannya memerlukan karyawan dari lulusan SMK. Ini sangat banyak sekali peluang untuk lulusan SMK, khususnya jurusan TKRO dan TBO. Di bengkel bisa juga sebagai mekanik, sebagai fatman, sebagai service advisor, service reminder officer, group leader, atau sales otomotif. Ini contoh lowongan kerja di grup Astra, bisa kita lihat. Ini juga bekerja di luar negeri. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara SMK Karnas Kuningan dalam menyiapkan lulusannya agar bisa bekerja setelah lulus? Bagaimana cara SMK Karnas menyiapkan lulusannya agar ketika lulus bisa langsung bekerja? Ini pertanyaannya. Nah, dan jawabannya di sini, khususnya di SMK Karnas itu memiliki program unggulan. Program unggulan di sini untuk mempersiapkan siswa agar ketika lulus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan basic siswa tersebut. Hampir rata ataupun mayoritas ketika saya melakukan bimbingan konseling kepada siswa, saya menanyakan bakat minat mereka setelah lulus, dan mayoritas itu menginginkan bekerja di perusahaan atau industri. Mayoritas siswa yang masuk ke SMK, khususnya jurusan TKRO dan TBO, itu menginginkan bekerja di perusahaan. Namun permasalahannya, tidak semua siswa standar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau siswa yang tinggi badannya ideal, tidak buta warna, tidak cacat fisik, kemudian IQ-nya lumayan, itu dengan mudah bisa masuk ke perusahaan. Namun SMK Karnas tidak hanya memikirkan hal tersebut. SMK Karnas juga memikirkan bagaimana siswa yang masuk ke SMK yang tinggi badannya kurang, buta warna, cacat fisik, IQ-nya low, dan sebagainya, itu kami juga memikirkan. Jadi tidak hanya menyiapkan siswa agar bisa bekerja di perusahaan, namun juga menyiapkan bagaimana agar siswa yang tidak bisa masuk ke perusahaan itu bisa bekerja. Makanya di sini dibagi dua. Ada dua program unggulan. Yang pertama, program kelas industri untuk mempersiapkan siswa agar bisa masuk ke perusahaan, di mana selama 3 tahun siswa tersebut dilatih, disiapkan agar mereka ketika lulus bisa diserap oleh perusahaan atau industri. Seperti contoh di sini ada Dojo Center. Ini di Kuningan, baru di SMK Karnas yang ada Dojo Center. Dojo Center ini sudah sesuai dengan industri, khususnya di sini PT Astra Daihatsu Motor. Jadi ketika kalian masuk ke Karnas dapat sertifikat dojo ini, maka itu akan merupakan nilai tambah bagi perusahaan yang mencari karyawan. Bahkan trainingnya akan lebih dipersingkat lagi. Nah, di SMK Karnas khususnya untuk jurusan TKRO dan TBO itu sudah disiapkan dojo center untuk mempersiapkan dunia kerja. Kemudian ada budaya industrinya, ada kultur industri, bahkan sampai teknik
psikotes, teknik interview itu diajarkan agar nanti ketika tes ke perusahaan siswa sudah siap. Itu untuk program kelas industri. Kemudian ada juga program kelas bisnis untuk mewadahi siswa yang memang tidak bisa masuk ke perusahaan. Yang tinggi badannya kurang, buta warna, cacat fisik, kita juga disiapkan dalam program kelas bisnis. Ke perusahaan tidak bisa, berarti mereka mereka ketika lulus harus berwirausaha sendiri. Makanya ada program kelas bisnis, di mana di sini jiwa perusahaannya dimunculkan, kemudian diajarkan bagaimana cara membuka sebuah usaha, bahkan ada diajarkan digital marketingnya, kompetensi tambahannya dikasih agar ketika lulus mereka bisa membuka usaha sendiri. Itulah program unggulan yang ada di SMK Karnas untuk menyiapkan lulusannya agar bisa bekerja. Nah, itu maka kalian kalau memang pengen mudah nanti dalam mencari pekerjaan, boleh gabung bersama SMK Karnas, khususnya untuk di jurusan TKRO dan TBO, karena kami SMK Karnas menyiapkan siswa yang untuk ke perusahaan maupun siswa yang tidak bisa masuk ke perusahaan. Dengan harapan semua siswa lulusan siswa SMK Karnas bisa bekerja. Selain bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini program unggulan yang ada di SMK Karnas untuk menyiapkan siswa agar lulusannya terserap dunia usaha dan dunia industri. Dan ini sampelnya, saya ambil sampel saja dengan banyaknya data lulusan siswa SMK Karnas yang sudah bekerja. Saya ambil sampel 3 ini. Poin yang pertama, ini ada siswa yang masih kelas 3, Abdurrahman. Contohnya satu orang ini saya ambil sampel. Belum juga lulus, dia sudah diterima kerja. Kemudian yang bagian tengah di sini ada Nunu, Isan, Zakia, dan yang lainnya ini bekerja di luar negeri di Jepang. Dan juga lulusan jurusan TKRO dan TBO yang melanjutkan ke perguruan tinggi, contoh sudah diterima di UNJ, ini Alfat, kemudian ada juga yang diterima di Polban. Berarti ini menunjukkan bahwa bagi kalian yang masuk ke SMK Karnas, tidak usah khawatir, kalian dilatih di sekolah untuk mempersiapkan ketika nanti kalian lulus bisa bekerja di perusahaan, bisa berwirausaha, dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu untuk pengenalan jurusan, khususnya di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Harapannya penjelasan ini bisa memberikan gambaran seperti apa nanti ketika para siswa belajar di SMK Karnas, khususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif. Harapan saya kalian stay di kompetensi kalian ini. Seperti kalian ketahui bahwa TKRO dan TBO itu mempelajari unit kendaraan. Kalian bisa membandingkan antara harga unit kendaraan dengan harga misalkan sepeda atau yang lainnya, levelnya lebih tinggi unit kendaraan. Jadi bayangkan ketika kamu bisa memperbaiki mobil dengan bisa memperbaiki sepeda, itu pemasukannya akan lebih besar yang bisa memperbaiki kendaraan. Nah, pasti siswa yang cerdas akan memilih jurusan teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik bodi otomotif, karena peluang kerja di dunia otomotif ini sangat luas. Cukup sekian saya, mohon maaf pasti banyak kekurangan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian materi pengenalan jurusan ini. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.